place to run when I step to you. Your head like a drum, fucking head like a drum. You hear the cracking sound of bones snapping, pop locking, chest is the run when I step to you, son. I'm banging on your head like a drum. I'm banging on your head, a motherfucking head like a drum. I'm banging on your head like a drum. Berlatar di Hawaii, film diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak tua yang berjalan tergesa-gesa di kawasan Chinatown. Bukan untuk merayakan Imlek, beliau justru tampak gelisah karena ternyata pergerakannya sedang dipantau oleh para anggota Yakuza. Merasa tidak lagi aman, beliau segera mempercepat langkahnya dan memasukkan sebuah surat ke dalam kotak pos. Namun, begitu ia hendak pergi, innalillahi. Adegan berpindah ke seorang pria yang tengah bersemedi di dalam air. Dia adalah James Hale, komandan angkatan laut yang tegas dan disiplin, tengah memimpin latihan para calon perwira. Dan di tengah latihan, seseorang datang membawa kabar duka. Dan ya, bapak-bapak yang tewas di awal film tadi adalah Walter Hale, ayah kandung James. Menurut keterangan polisi, sang ayah meninggal karena menjadi korban tabrak lari. Di sisi lain, di Oklahoma, kita akan diperkenalkan dengan adik James yang bernama Johnny Hale. Walaupun tampangnya kayak preman, dia sebenarnya adalah seorang intel yang super sibuk membasmi para kriminal sampai-sampai diputusin pacarnya karena jarang kasih jatah. Okay, Johnny. You forgive me, please. I'm so sorry. I'm sorry. Yeah, no. Oh. Johnny yang galau tiba-tiba menerima telepon dari istri James yang mengabarkan bahwa ayah mereka telah meninggal dan memintanya datang ke pemakaman. Rupanya Johnny dan James adalah kakak beradik beda ibu dan sudah berpuluh-puluh tahun tidak saling menyapa. Bahkan James pun enggan menghubungi Johnny secara langsung. Dia memilih menyampaikan kabar duka itu lewat istrinya. Namun di tengah itu, To listen to, like, no, be there for them. Oh, what the? Dua anggota Yakuza tiba-tiba datang menagih sebuah surat yang mereka yakini dikirim oleh ayahnya. Johnny yang sudah 10 tahun lebih tidak berbicara dengan sang ayah mengaku tidak tahu apapun tentang surat itu. Namun keduanya tetap bersikeras dan terus mendesaknya hingga kesabaran Johnny yang setipis tisu pun mulai habis dan... Ya, itulah akibatnya mengusik orang yang salah. Dan disinilah Johnny pun mulai sadar bahwa kematian sang ayahanda bukan kecelakaan biasa. Keesokan harinya, keluarga besar berkumpul di pemakaman. Hadir pula paman mereka, Maho, yang menjabat sebagai gubernur, serta Nani, sekretaris gubernur sekaligus sepupu mereka. Tidak lama kemudian Johnny datang dan langsung mengubah suasana duka menjadi canggung. Bukannya berdoa, dia dan James justru terlibat adu mulut, saling menghina fisik satu sama lain. Gentlemen, please. Sorry. But since he has departed so suddenly, the family still face many challenges.
Hingga saat seluruh keluarga berkumpul, suasana semakin tegang karena menurut keyakinan Johnny, ayah mereka dibunuh. Kecurigaan Johnny pun semakin kuat setelah kemarin dia diserang Yakuza. Namun James yang logis dan rasional sebagai seorang tentara tulen tetap yakin bahwa ayah mereka hanyalah korban kecelakaan. Apalagi setelah melihat langsung jasad sang ayah. Why don't you trust me? Just fucking once! Karena kakaknya tidak kunjung percaya, Johnny akhirnya memilih bergerak sendiri untuk mencari dan mengungkap pembunuh ayah mereka. Malam harinya saat Johnny sedang nongkrong di sebuah bar, seorang gangster lokal menghampirinya dan tiba-tiba... Sorry, hun. Push it. Run away! Saat dia sadar, Johnny mendapati dirinya berhadapan dengan Mr. Kai, pimpinan geng penguasa Hawaii yang mengancamnya untuk segera meninggalkan pulau karena kehadirannya dianggap mengganggu wilayah kekuasaannya. Dan sebagai peringatan, Mr. Kai melakukan ini. You gonna wear my mark now, brah! You gonna wear my mark! Do you understand me, Johnny boy? Get him up! Esok harinya, Johnny memutuskan melakukan penyelidikan sendiri dengan mendatangi apartemen mendiang ayahnya untuk mencari petunjuk. Namun tiba-tiba... seorang pria gendut berkepala plontos tiba-tiba masuk ke apartemen sang ayah hingga Johnny bersembunyi. Dan saat Johnny muncul... You fat Jackie Chan! Meskipun lincah, pria gendut itu akhirnya berhasil ditangkap. Dia ternyata adalah Bom-Bom, anak buah ayah mereka. Bom-Bom pun mengungkap bahwa sebelum tewas, sang ayah masih aktif sebagai detektif swasta dan tengah menyelidiki seorang pembisnis ternama bernama Robbie Trot. Namanya ribet banget, bejir. Kita sebut saja dia Samidi. Loh, Bom-Bom juga yakin kematian itu bukan kecelakaan biasa, dan karena memiliki kecurigaan yang sama, dia dan Johnny pun sepakat bekerja sama. You work for me now. Come here. Come here. It's fixed. You're welcome. Saat kembali memeriksa apartemen, mereka menemukan denah kotak yang mencurigakan lengkap dengan stempel pemerintah. Melihat temuan itu, Johnny segera menghubungi Nani untuk mengecek dokumen itu melalui database pemerintah. Tapi di tengah itu... Oh man, I almost killed you. Bullshit. Ternyata sebelum Johnny mendatangi apartemen sang ayah, James yang diam-diam terus memikirkan ucapan adiknya akhirnya memutuskan untuk memeriksa ulang TKP dan rekaman CCTV. Disinilah James mulai percaya bahwa kematian ayahnya bukan hanya sekedar kecelakaan. Dia pun menunjukkan rekaman CCTV kepada Johnny dan Bom-Bom hingga mereka semakin yakin bahwa tabrakan itu tampak disengaja. Melihat itu, James pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Johnny dan juga Bom-Bom. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba... rupanya itu adalah ulah geng Yakuza yang langsung menyerang mereka. Untung saja mereka berhasil selamat meski James harus merelakan mobil kesayangannya yang belum lunas. Malam harinya, Nani menunjukkan hasil temuannya yang ternyata itu adalah denah kasino yang akan dibangun Samidi. Mereka pun sepakat untuk memeriksa langsung ke lokasi esok harinya. You're right, this one.
Namun setibanya di sana, mereka justru mendapati kawasan itu adalah desa tua yang telah lama dihuni warga miskin selama bertahun-tahun. Tidak mendapat informasi apapun, mereka akhirnya menyusun rencana untuk menyusup ke pesta Samidi dengan menyamar sebagai pelayan. Sesampainya di sana, bukannya fokus pada misi, Johnny ini malah salpok ke wanita aduhai yang ternyata adalah istri Samidi. Disinilah wanita itu mengaku pernah menyewa ayah Johnny untuk menyelidiki dugaan perselingkuhan suaminya. Namun karena pesta terlalu ramai dan tidak aman, mereka pun sepakat bertemu kembali di apartemen sang istri keesokan harinya untuk melanjutkan pembicaraan. Di sisi lain, James harus menghadapi bos Yakuza yang berusaha mengintimidasinya. Ia tetap tenang dan menjaga sikap meski mulai curiga bahwa Samidi kemungkinan bekerja sama dengan sindikat tersebut. I gotta go, Frogman. See you around. I look forward to it. Tidak lama kemudian, beberapa anak buah Samidi menghampiri mereka dan tanpa banyak bicara langsung menggiring keduanya untuk menghadap sang bos. Come in. Tanpa basa-basi, Johnny pun langsung menuduh Samidi sebagai pembunuh ayah mereka. Sementara James berusaha tetap tenang meski jelas ikut menahan kesal. Namun, Samidi mengelak dan mengaku tidak tahu apapun soal kematian ayah mereka. Ia justru mengaku bahwa memang dia menyewa ayah mereka untuk menyelidiki istrinya yang dia duga berselingkuh. Dan karena Samidi mewanti-wanti untuk tidak ikut campur urusan pribadinya, mereka pun sepakat angkat kaki dari sana. Keesokan harinya, Johnny mendatangi apartemen istri Samidi sesuai janji. Namun dia justru menemukan wanita itu tewas mengenaskan dalam kondisi yang dibuat seolah-olah COD sama malaikat maut, dan Johnny yakin Samidi adalah pelakunya. Kesal karena satu-satunya sumber informasi tentang ayahnya telah tewas, Johnny dengan gegabah menyerang rumah Samidi. Sweet dick, bro. Tapi sialnya, dia berhasil ditangkap anak buah Samidi yang tanpa ragu langsung menelepon polisi. Singkat cerita, saat mendekam di sel, Johnny didatangi pamannya si Gubernur Maho. Berkat pengaruh jabatannya, dia berhasil membujuk Samidi untuk mencabut tuntutan sehingga Johnny pun dibebaskan. Begitu keluar, dia langsung dijemput oleh James yang langsung memarahinya karena terus membuat masalah sambil menegaskan bahwa membrutal sembarangan tidak akan mengembalikan ibu Johnny. Mendengar itu, Johnny pun Disinilah terungkap alasan mengapa dua kakak beradik itu selalu ribut. Johnny ternyata adalah anak dari hubungan gelap sang ayah dengan wanita lain. Meski begitu, James sebenarnya masih peduli. Dia bahkan mengusir Johnny dari Hawaii demi melindunginya karena geng Mr. K telah mengincar nyawanya. Namun di mata Johnny, James tidak pernah benar-benar ada untuknya. Mendengar itu, James akhirnya menurunkan egonya, meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Saat keduanya kembali ke rumah, Johnny menerima telepon dari mantannya yang tanpa sengaja menemukan sebuah surat dari ayahnya yang ternyata berisi flash disk. Rupanya surat itulah yang selama ini diincar-incar oleh para Yakuza. Johnny pun segera meminta mantannya untuk membawa flash disk itu ke Hawaii. Singkatnya, saat si mantan tiba di bandara Hawaii, dia pun dijemput langsung oleh Johnny, James, dan juga Bom-Bom. Namun di tengah jalan, tiba-tiba helikopter muncul dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Mantan Johnny yang ternyata jago menyetir kemudian mengambil alih kemudi.
Di tengah kekacauan itu, dua pria bersenjata tiba-tiba muncul dengan sepeda motor. Namun semua itu belum berakhir karena helikopter kembali muncul dan menembaki mereka. Dan tentu saja Johnny tidak tinggal diam. Mereka pun akhirnya berhasil lolos dari maut. Setelah itu mereka beristirahat sejenak hingga akhirnya bom-bom berhasil membuka data dalam flash disk tersebut dan menemukan bukti transfer sebesar 12 juta dolar atau sekitar 200 miliar rupiah ke rekening paman mereka sendiri alias si Gubernur Maho. Dari sana terungkap bahwa Samidi menyuap sang gubernur untuk melegalkan pembangunan kasino di atas tanah milik warga. Dan dengan dukungan Yakuza, ayah mereka yang tanpa sengaja membongkar konspirasi itu pun dibungkam. Begitu juga istri Samidi yang mengetahui terlalu banyak. Jelas semua ini ulah Samidi. Menyadari hal itu, kakak beradik ini pun mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendam mereka. Sementara itu di kantor gubernur, Nani menunjukkan denah pembangunan kasino di tanah milik warga. Sang gubernur berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengambil dokumen tersebut sambil berjanji akan meninjau proyeknya. "Mbak, jangan percaya mbak." Singkat cerita, saat James dan kawan-kawan kembali ke rumah, dia menyadari istrinya tidak ada. James, what's going on? James pun langsung menggeledah seluruh rumah hingga menemukan kedua anaknya bersembunyi. Dan dari merekalah dia tahu bahwa ibu mereka telah diculik oleh Yakuza. Tak lama kemudian, Samidi menelpon Johnny dan memperlihatkan istri James serta Nani yang disiksa di ruang bawah tanah rumahnya. Feisty as look at all this mess you have made. Samidi mengancam James agar menyerahkan flash disk itu kalau ingin nyawa istrinya selamat. Mendengar hal itu, emosi James pun langsung memuncak. Seperti halnya John Wick, dia membuka gudang persenjataan yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ia sentuh sama sekali. Dan kini mereka bersiap menyerbu Samidi. Ground back, stack up. Malam harinya, James dan Johnny mulai bergerak dalam kegelapan. Dengan gesit, mereka melumpuhkan para penjaga hingga berhasil masuk ke dalam rumah. Sementara itu, saat listrik tiba-tiba padam, Samidi langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan. Namun tiba-tiba... I repeat, we are under attack. I'll see you in a sec. Menyadari ajal yang semakin dekat, Samidi memerintahkan pasukan Yakuza untuk menyerang sementara dia kabur. Dan inilah momen yang sudah kita tunggu-tunggu. Fucking head like a drum. You hear the cracking sound of bones snapping. Pop, lock, and chest is the wrong when I step to you, son. I'm banging on your head like a drum. Rap, I'm banging on your head, a motherfucking head like a drum. I'm banging on your head like a drum. Like a drum. Banging on your head like a drum. Banging on your head like a drum.
Setelah pertempuran sengit, James dan Johnny akhirnya berhasil membebaskan istri James dan juga Nani. Johnny pun mengejar Samidi, sementara James harus menghadapi sang bos Yakuza. Azab kebanyakan bacot, mampus. Di sisi lain, Johnny terus mengejar Samidi yang hendak kabur. Ternyata bapak-bapak yang terlihat jarang olahraga itu justru sangat kuat hingga membuat Johnny kewalahan dan terpaksa melakukan hal edan ini. Beruntung James berhasil menyelamatkan Johnny dan mereka pun akhirnya keluar sebagai pemenang. Keesokan paginya, sang gubernur Maho akhirnya ditangkap aparat dan seluruh praktik korupsi serta keterlibatannya dalam proyek kasino ilegal pun terbongkar ke publik. Don't turn your back on me now, honey. We're family. All right, that's enough. Get him in there. Beberapa hari kemudian, keluarga James tampak bersantai di pantai, sementara Johnny meminta maaf pada almarhumah ibunya karena selama ini menjauh dari rumah dan berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Tak lama setelah itu, Mr. Kai muncul dan mengaku bahwa ia sebenarnya tidak pernah ingin Johnny meninggalkan pulau itu. Selama ini, dia sengaja mendorong Johnny melawan Yakuza demi kepentingannya sendiri. Dan kini, gengnya menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa di pulau tersebut. Sebagai tanda terima kasih, dia pun memberikan selembar kertas berisi nama pembunuh ibu Johnny. Johnny lalu menunjukkan kertas itu kepada James yang menyatakan akan mendukung keputusan apapun yang akan Johnny ambil. Setelah terdiam sejenak, Johnny memilih membakar kertas tersebut mengikhlaskan kematian ibu dan juga ayahnya. Dia memutuskan kembali kepada keluarganya dan memulai hidup baru dengan 200 miliar warisan sang ayah. Tamat.